tadi saya sampaikan, kita mendesak sama-sama bahwa proses ini tidak selesai di Pak TL. Proses ini harus selesai sampai kemudian kasus importasi gula itu terbuka selebar-lebarnya, seterang-terangnya. Makanya kita desak juga, dan saya butuh juga dari ibu-ibu juga nih, butuh untuk mendesak juga ke Kejaksaan Agung nih. Desak bahwa menteri-menteri sesudah Tom Lebong yang punya alat bukti. Nah, itu juga harus kemudian. Oke, baik. Saya tadi mau ke Prof Gayus dulu, tapi karena tadi menyebutkan tidak ada dua alat bukti pada saat penetapan tersangka, mungkin Komisi Kejaksaan mendapat laporan soal itu dan ingin menjelaskan. Iya, silakan. Kan sudah di peradilan. Sekaligus untuk menjelaskan, silakan. Baik, ini sekaligus closing ya. Iya. Oke. Baik, kalau soal yang disebut Pak Ari yang saya hormati, Pak Ges dan semuanya yang saya hormati, jadi kan dan Ibu yang sebut itu, yang saya hormati Bu, kan sudah ada putusan pra-peradilan. Oke. Yang dalam putusan pra-peradilan yang sudah diuji juga kan mengatakan bahwa proses penetapan itu sah, sehingga kan tidak perlu kemudian kita berdebatkan di sini. Satu. Nah, yang kedua sebagai closing, benar ada rakortas ya, Desember 2015. Desember 2015 rakortas itu bukan yang terkait 28 PI itu, tapi yang terkait dengan penunjukan Bulog. Ya, penunjukan Bulog. Terus yang terkait dengan LO 2017, di LO 2017 itu juga clear bahwa harus mensyaratkan ada rakortas LO dari Kejaksaan Agung Jamdatun. Terus yang ketiga bahkan ada fakta ini yang kita juga baca itu pada tanggal 8 Maret itu ada permohonan izin impor dari PT Enggel kalau tidak salah, itu 8 Maret. Persetujuannya keluar juga 8 Maret dari Menteri. Satu hari itu tanpa ada paraf. Itu juga ada. Nah, itu yang ketiga yang saya sampaikan. Terus yang keempat yang saya sampaikan juga, jadi kita itu kan diajarkan, baik kuliah dimanapun, termasuk ketika kita juga dimanapun diajarkan, untuk pembelaan itu tidak terhadap orang. Tapi terhadap, kalau dalam konteks ini, saya setuju dengan Mas Yudi Purnomo, kita pembelaan itu terhadap hukum. Orang itu come and go. Jadi integritas itu kalau dalam bahasa agama, saya orang Muslim, saya meyakini integritas itu seperti iman. Iman itu yazidu wa yankus, kadang naik bisa turun. Jadi ketika kemudian integritas itu kita sehari ini mungkin merasa jagoan gitu, belum tentu itu menetap selama dalam diri kita juga. Nah, ketika integritas kita pas turun, kita melakukan kesalahan, jangan dibela kita. Yang dibela adalah ketika kita yang dibela adalah tadi hukum itu. Itu yang catatan yang saya penting. Sehingga saya sampaikan, kita mendesak sama-sama bahwa proses ini tidak selesai di Pak TL. Proses ini harus selesai sampai kemudian kasus importasi gula itu terbuka selebar-lebarnya, seterang-terangnya. Makanya kita desak juga, dan saya butuh juga dari ibu-ibu juga nih, butuh untuk mendesak juga ke Kejaksaan Agung nih. Desak bahwa menteri-menteri sesudah Tom Lebong yang punya alat bukti. Nah, itu juga harus kemudian. Nah, ketika kemudian menemukan keadilan yang sama, maka pembelaan pada Pak TL kita bisa jadi oke. Oke, baik. Terima kasih. Kita bertepuk tangan ya. Bentar, Prof. Nanti kesini dulu baru ke sana. Mungkin ada mau disampaikan terakhir sekaligus closing. Oke, Bang Ari. Baik, terima kasih. Biar kanan kiri. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pujiono. Memang secara normatifnya seperti itu. Cuman kadang-kadang kita ini kan selalu bicara-bicara normatif tapi tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Itu persoalannya. Lalu yang kedua, selalu kita menggunakan kata-kata, oh kita harus percaya dengan hukum kita. Harus percaya dengan penyidik, apa saja segala macam. Tapi berpuluh-puluh tahun kita menggeluti dunia hukum, kok kita jadi malu ya kalau kita ngomong begitu harusnya ya. Karena kita tahu betul bahwa ini nggak layak dipercaya. Proses ini nggak layak dipercaya. Kita tahu persis. Kok kita masih ngomong begitu? Gitu. Ini juga harus kita evaluasi nih. Layak nggak kita ngomong begitu? Kalau kita tahu, kecuali kalau kita nggak tahu ya. Kalau kita tahu, kita mengikuti ngomong-ngomongan yang lip service, yang normatif gitu, harusnya kita ya lebih baik diam aja lah daripada kita ngomong. Kecuali kalau kita memang sudah kehilangan nurani. Lalu yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa dimanapun Anda belajar, dimanapun Anda mendapatkan ilmu hukum, persis Anda tahu mens rea itu unsur inti dalam kejahatan, terutama tindak pidana korupsi. Gak bisa Anda abaikan itu. Niat jahat itu harus terbukti.
Kalau nanti ditanya tidak ada niat jahat, tidak apa-apa ya harusnya semua orang bisa kena. Yang ambil kebijakan yang menguntungkan orang lain kena semua kalau cuma itunya. Dan policy ini, kebijakan diskresi ini harus dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Justru kita nggak boleh memiliki pejabat yang tidak berani ngambil keputusan, tidak berani ngambil kebijakan. Itu salah. Justru kita tidak bangga kepada pejabat-pejabat yang mau ambil aman saja. Negara kita ini nggak bakal berkembang kalau pejabatnya seperti itu. Harus diambil diskresi. Tapi jangan pernah diskresi itu diambil untuk kepentingan Anda, untuk kepentingan kelompok Anda, atau ada sesuatu yang Anda harapkan dari diskresi itu. Itu yang nggak boleh. Nah, terakhir saya ingin katakan bahwa kasus Tom Lembong betul tidak hanya kena ke Tom Lembong, ini akan menjadi jurisprudensi yang berdampak kepada mana. Ini sistematika, ya mohon maaf, ini sayangnya tidak hadir dari Komisi Yudisial ya. Ini bahaya sekali kalau hakim-hakim kita ya tidak memiliki kemampuan. Kalau kita ikutin sidang itu, ini ibu-ibu ikut sidang kan, itu hakim membacakan putusan tuh loncat ke sana, loncat ke sini. Bingung kita ininya. Dan aneh putusannya ini. Tiba-tiba tadi yang disampaikan oleh Pak Ges, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngomong ekonomi kapitalis. Dari mana nih? Nggak pernah dibahas di persidangan, nggak pernah apa. Dia dapat ide dari mana gitu loh. Dan salah lagi, salah benar-benar salah itu ekonomi kapitalis. Saya ingin mengingatkan terakhir bahwa semua tindakan-tindakan kita itu jangan kita anggap itu hanya akan berlaku bagi orang lain. Suatu saat kezaliman itu juga akan terjadi pada diri kita. Jadi hati-hati menegakkan keadilan. Hati-hati Anda, para penegak-penegak hukum yang lainnya. Karena begitu hari ini Anda membuat zalim, nggak nunggu di akhirat hukumannya. Itu kami sampaikan di persidangan. Udah banyak jaksa yang kena kasus, udah banyak hakim yang kena kasus, dipermalukan hidupnya. Jadi itu hati-hati. Makasih. Silakan, Prof. Saya hanya menyampaikan bahwa kebijakan itu harus ditaati. Kalau kita bicara diskresi, itu kebijaksanaan. Ya, shadow withholding itu diskresi. Itu yang relatif ditempatkan di mana. Tapi kalau kebijakan itu norma, wajib ditaati. Selama kita masih tinggal di tempat di mana norma itu digunakan, ditentukan. Jadi jangan salah arti, beda sedikit. Tapi itu diskresi itu kebijaksanaan. Mens rea apa? Saya tegaskan, mens rea tidak hanya melekat dan berbahaya untuk tipikor. Tidak ada bahayanya apa-apa itu. Artinya apakah kalau mens rea tidak ada, timbul keadaan. Saya harus jelaskan tegas ini. Kalau kita mengatakan melihat suatu kejadian di dalam perbuatan dan keadaan ini dengan tidak sadar pun kalau menimbulkan akibat itu ada pertanggungjawab hukum. Kita nggak punya niat membunuh orang melalui dengan apapun, kendaraan mobil atau motor. Tapi terjadi kita tabrak dan mati. Tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Kita tetap harus bertanggung jawab karena kekurang hati-hatian. Artinya apa? Bahwa semua itu bisa digunakan secara bersama-sama, tetapi harus dipandang tidak semuanya berguna. Tidak harus semuanya kalau dalam mens rea tidak usah dihukum. Tidak begitu. Itu harus diteliti, dievaluasi apa nilai-nilai yang terjadi. Jadi ada kejadian, ada perbuatan, ada keadaan yang saling ada persesuaian. Itu untuk menyikapi sebuah hal, termasuk putusan Tom Lembong ini. Baik. Bang Ferry silakan. Political trial bukan hal yang baru di peradaban politik dan hukum di Indonesia. Paling banyak di tahun era Orde Baru itu digunakan. Undang-undang PNPS misalnya walaupun dibuat oleh Bung Karno ya, tapi itu digunakan untuk menyelesaikan lawan-lawan politik di era Orde Baru. Lebih dekat lagi. Bahkan kalau menurut data Ariel Haryanto itu Lebih dekat lagi, Bang. ada sekitar 500 lawan politik yang dipenjarakan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang heran. Tapi ya begitulah tabiat kekuasaan kita itu, rakyat harus diminta selalu berprasangka baik.
Ya bolehlah, sekarang ini mari kita berprasangka baik bahwa memang ada problematika hukum yang kemudian menyusahkan banyak orang. Bahwa memang Pak Tom Lembong salah memilih keberpihakan. Coba berpihak sama kekuasaan, mungkin beda gitu ya. Jadi Pak Tom Lembong tetap salah soal keberpihakan. Coba dekatilah yang lebih dekat gitu ya, supaya aman-aman gitu ya, tidak disentuh. Saya punya catatan nih, misal kasus yang melibatkan Pak Zulhas ya, kapan jaksa mau menangani gitu ya. Kan banyak hal yang bisa dibuktikan gitu ya. Ayo coba supaya kami bisa berprasangka baik. Jangan kemudian akhirnya orang bisa melihat bahwa hukum itu betul-betul timpang. Hukum hanya mengenai orang-orang yang berbeda sudut pandang. Dulu di era Orde Baru orang nggak sangka itu penyanyi Iwan Fals itu karena hanya menyanyi Mbak Tini itu diselesaikan. Lalu ada 500 orang para politisi, petisi 50, ada kemudian Sri Bintang Pamungkas dicari-cari kesalahannya. Fakta sejarah mengatakan begitu, suatu waktu ini semua juga akan terbongkar. Di mana standing kita terhadap hukum? Saya mau ngutip pendapat Thomas Paine ya. Dia mengatakan suatu waktu ketika kejahatan berkuasa, diam terhadap kejahatan adalah kejahatan itu sendiri. Melihat ketidakadilan ini, siapapun Anda suka tidak suka sama orang itu, bicaralah soal yang benar. Jangan mengada-ngada, membuat ilmu hukum menjadi sesuatu yang terus memalukan karena kita belajar tapi tidak pernah ditegakkan. Kasus Tom Lembong dan lain-lain perlu dilihat. Apakah kasus ini murni bicara hukum ya? Kan tadi pernyataannya murni, ini murni ya, lebih murni dari jeruk murni gitu ya. Sehingga kemudian tidak ada satupun, padahal kita melihat semua bahwa banyak sekali kekurangan. Satu catatan penting soal sejak kapan wawasan ekonomi kapitalis menjadi tidak pidana. Sebab ada tuh kepala negara kerjasama dengan negara paling kapitalis di muka bumi. Ya 19-0 kodenya. Kita ke sana dapat 19, mereka ke sini dapat 0. Kurang kapitalis apa itu? Kalau ini memang konsep dianggap tindak pidana, pidanakan orang yang bekerja sama dengan negara paling kapitalis di muka bumi. Oke, baik.